Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wallazi arsala rasulahu bil huda wa dini haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang kita hormati Bapak Kepala BKD Pak Jadisman beserta seluruh jajarannya, yang kita hormati Bapak Kepala DPKD dan seluruh jajarannya, kemudian Bapak Kepala BNN Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat Pak Ali dan jajarannya, dan seluruh hadirin yang dirahmati Allah, dan juga para pemirsa Parang TV yang berbahagia. Kita mendapatkan catatan data bahwasanya Sumatera Barat termasuk daerah yang narkobanya tidak rendah, artinya cukup tinggi. Bahkan tercatat kalau jumlahnya berapa kali? 60. Nah, 63.000. 63.000 lebih. Dari 63.000 itu ada sekitar 27.000 yang pelajar dan mahasiswa. Artinya cukup banyak. Tentu mereka yang sejumlah 63.000 itu saudara kita, kenalan kita, anak teman kita, atau mungkin anak kita, atau mungkin orang-orang dekat kita. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, data ini tentu walaupun dibandingkan 5 juta sekian hanya 60.000, 63.000, jangankan 63.000, satu pun yang terkena itu berbahaya buat kita semuanya. Oleh karena itu Bapak Ibu, narkoba adalah musuh, narkoba adalah lawan, dan kita sudah dianggap oleh Bapak Presiden Indonesia darurat narkoba. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, upaya banyak, baik kita mencegah secara preventifnya, ataupun nanti ketika yang terkena kita lakukan pengobatannya, kuratifnya, atau mungkin yang kita lakukan pada saat ini adalah promotif, mensosialisasikan dan mempromosikan, memberitahukan kepada masyarakat bagaimana semestinya kita terhadap narkoba. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin yang hadir di sini insya Allah tidak ada yang positif narkoba, tapi mungkin orang yang kita kenal atau orang yang kita tahu atau yang dekat dengan kita perlu juga kita sosialisasikan. Bapak Ibu yang pasti tidak hanya negara yang melawan narkoba, agama pun pasti melawan narkoba. Kenapa? Karena sesuatu yang merusak pasti dilawan oleh agama. Sesuatu yang membahayakan pasti dilarang oleh agama. Sesuatu yang tidak baik pasti juga diharamkan oleh agama. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, agama kita telah memberikan pedoman kepada kita manusia sebagai makhluknya untuk menjalani kehidupan ini dengan normal, menjalani kehidupan ini dengan sehat, menjalani kehidupan ini dengan baik. Normal, sehat, baik, hidup kita itu aturan agama yang kita rujuk. Selain aturan negara yang kita ikuti. Aturan negara pasti juga sesuai dengan perintah agama karena ujungnya sama untuk kebaikan. Tidak ada satupun perintah negara berbuat jahat.
tapi semuanya untuk kebaikan dan sifatnya universal. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, dalam surat Al-Maidah ayat 91 Allah berfirman, "Innama yuridu syaitanu ayuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an zikrillah wa anis sholati fahal antum muntahun." Shadaqallahul azim. Jadi Allah telah melarang segala suatu perbuatan yang bisa merusak. Dicontohkan di sini adalah minuman yang memabukkan, minuman yang membuat candu, makanan yang membuat kita tergantung. Dan juga perbuatan yang membuat kita candu dan tergantung, yaitu judi diantaranya. Dan itu perbuatan-perbuatan yang dilarang, yang mana awal dari ayat tersebut dengan menyebutkan kata-kata innama yuridus syaiton. Sungguhnya ada keinginan, kemauan syaitan. Syaitan punya keinginan dan punya kemauan, punya program dan punya tujuan, punya agenda dan punya kehendak. Dan dia punya berbagai kegiatan untuk kita terseret kepada perbuatan yang tidak baik. Termasuk tadi, narkoba adalah makanan atau minuman atau sesuatu yang membuat kita candu dan merusak. Dilarang. Nah, cuman saya ingin jelaskan sedikit dulu. Karena tadi diawali innama yuridus syaitan. Ada syaitan. Mungkin kita mendefinisikan setan itu adalah jin. Setan itu hantu. Setan itu gendero. Setan itu kuntilanak. Apalagi namanya? Apalagi namanya? Setan apa? Iblis. Nah, iblis. Apalagi itu istilah-istilahnya. Kalau di Jawa banyak aja istilah enak. Kalau kuntilanak kan di Jawa ya. Nah, copong, pocong. Dan sejenis. Tapi Bapak Ibu yang saya hormati, setan itu adalah minal jins wal ins. Setan itu adalah perbuatan. Ya, saya ulangi, setan itu adalah perbuatan, bukan makhluk. Makhluknya adalah jin dan manusia. Jadi setan itu tidak hanya hantu. Setan itu tidak hanya kuntilanak atau pocong. Tapi setan itu juga adalah manusia. Asyaitan minal jin wal ins. Kita bisa lihat dalam surat An-Nas juga menyebutkan yang terakhir, surat terakhir mengenai minal jin wal ins. Setan itu dari manusia dan juga dari jin. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, setan itu musuh nyata. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Jadi jangan ikuti strategi setan, khutuwatis syaiton. Jadi setan itu Bapak Ibu punya strategi, punya khutuwat, punya langkah-langkah, punya cara-cara, punya program, punya misi, dan punya visi. Sama dengan kita juga. Ada visinya, ada misinya. Apa visinya? Membawa manusia ke neraka, itu visinya. Misinya 1, 2, 3, 4, 5. Mengajak, menjerumuskan, menyimpangkan kita, membawa macam-macam cara. Nanti ada program prioritasnya pula. Ada program unggulannya. Karena Allah menyebutkan khutuwati syaitan. Khutuwat, strategi. Dan banyak lagi ayat lain yang menyebutkan serupa. Yang menggambarkan syaitan punya strategi. Punya goal. Punya bisnis proses. Baat caro mengerajukan orang supaya sase. Ado bisnis prosesnya.
Kalau tipe Pak Yus, itu setannya agak lain teh. Kemudian Pak Refdiamon, lainus teh. Beliau pakai peci, mungkin tipe pakai peci setannya. Nyu cali orangnya. Irwan Pretno gubernur. Nyu cali lu baacara supaya amu terpengaruh. Sehingga kita sesat. Jadi Bapak Ibu, ulama juga bisa tersesat. Mungkin Pak Ali belum dapat informasi ya. Saya dapat informasi sahih dari dokter yang menyebutkan kepada saya, Pak Irwan, Pak Gubernur, ini yang kena narkoba itu bukan hanya anak remaja yang bergaya-gaya preman. Remaja-remaja yang berkerudung itu banyak yang kena juga. Bahkan jangan kaget ya Pak, ada ustadz terkenal juga kena. Orang menyebut dia ulama kena. Coba ini. Sekarang dia masih jadi ustadz. Ada juga yang sudah meninggal. Bapak ibunya bukan main menyebutkan anti. Tahu-taunya anaknya kena sendiri. Akhirnya anaknya meninggal karena narkoba. Jadi Bapak Ibu, setan itu mengenaknya bukan kepada preman. Kalau preman itu udah temennya itu dia. Ala kawannya, enggak juga dua dah. Bahkan enggak juga dua, enggak digaduh ke lagi awak aja. Yang susah kawan awak yang duduk di siku kawan. Juga duanya. Nah harus kete cubolah aja. Kan awas stres gini kuah. Banyak kerajo dari Pak Maman, barik bana kerajo dia dia. Nyu lagi cubun narkoba. Ayo mah agak santai awak. Dicubo cie sakete. Lama-lama jadi banyak. Oleh karena itu pula lah alasan kan aduh begini Pak Ali. Ketika minum minuman keras itu kan bilang begini. Kan sedikit Pak. Kan cuma sekali aja Pak. Kan ini cuma basa-basi nggak enaknya ada tamu ada segala macam. Itu pun dilarang oleh agama. Coba tanya ke Pak Ali. Orang yang kecanduan itu awalnya dari kecil. Orang yang kecanduan itu awalnya dari coba-coba. Gak ada dia langsung candu gitu, gak ada. Dicoba dulu. Diajak-ajak dulu, ikut-ikutan dulu. Itu mengawalinya. Maka dari itu para ulama sepakat. Walaupun sedikit, kalau haram-haram gak boleh aja udah. Jangan sentuh, jangan coba, jangan rasa. Walaupun sedikit, apapun alasan. Basa-basi lah, gak enak kita jadi tamu. Dan orang juga menghormati. Waktu saya di DPR, keluar negeri sering menjadi tamu di luar. Memang mereka di sana menyediakan minuman keras. Tapi dia tahu kalau kita muslim, dia siapkan. Kadang jus, kadang air putih. Oh dia pakai tos. Ya dia pakai tos isinya minuman bir, ya kita jus oren aja nggak apa-apa. Tosnya yang penting. Bukan isinya. Gak apa-apa. Oh jangan enggak enak kita. Kan ada dalilnya Pak. Bahwasanya tamu itu kal mayit. Tamu itu bagaikan mayat. Artinya bahwa tamu itu mesti ikuti apa kata tuan rumah. Cara menghormati tuan rumah. Itu ada juga. Adab Islam sebagai tamu. Dipakai dalil itu enggak bisa. Dekano yang suruh haram awak tinggalkan. Nah jadi Bapak Ibu, setan kerjanya. Jadi jangan menganggapnya enteng. Mohon ini menjadikan perhatian buat kita semua. Walaupun dipastikan enggak mungkin istri, anak, ponakan, keluarga dekat saya terkena narkoba, oke alhamdulillah. Tapi jangan cukup sampai situ. Bahaya ini akan terus merongrong kita. Karena setan kerjanya memberikan was-was-was, memberikan wis-wis-wis, memberikan opini, bisikan dan lain sebagainya kepada kita. Sehingga kita berubah. Jadi misalnya
menjadi talbisul haqqo bil batil, menjadi talbis tidak jelas hak dan batil. Kemudian juga istahwaza alaihimus syaitan, kita pun dikuasai diri kita oleh setan. Dan juga dalam ayat yang lain disebutkan bagaimana kita oleh setan yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Dirubah cara pikir kita sehingga kemudian kita sesat. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, dalilnya mengawali kegiatan yang dilarang yang menjadi candu dengan innama yuridus syaiton. Sungguhnya setan punya keinginan, punya khutuat, punya program dan strategi untuk menyesatkan kita. Bapak Ibu tidak perlu dipersoalkan. Minuman keras, narkoba, bagus, baik. Dalam agama pun disebutkan sesuatu yang kita makan itu ada 2 syarat. Halalan wa thayyiban. Halal dan thayyib itu bahasa dalam Al-Quran. Halal artinya secara syariat dilarang atau dibenarkan dengan pertimbangan halal tadi ada syariat. Thayyib baik buruknya itu karena kesehatan. Jadi halal dan thayyib ini beriringan terus menyatu. Ada yang halal tapi tidak thayyib, nggak boleh juga. Ada yang thayyib tapi tidak halal, nggak boleh juga. Apalagi dua-duanya tidak halal, tidak thayyib, nggak boleh. Kedua-duanya baru kita pakai halal dan juga thayyib. Misalnya sebagai contoh, ada makanan-makanan mungkin tidak diharamkan, tetapi ketika banyak membuat sakit, maka jadi haram karena tidak thayyib. Contoh, Bapak Ibu, nasi yang kita makan, halal apa haram? Halal, makan nasi. Tapi ketika makan nasi berlebihan, kulu wasrobu wala tusrif. Makan minum tapi nggak boleh berlebihan. Ketika berlebihan, nasi kebanyakan berarti kebanyakan karbohidrat. Karbohidrat kebanyakan dalam tubuh kita menjadi penyakit, namanya diabetes. Sakit gula. Kalau sudah sakit gula, apa yang kena tubuh kita? Digrogoti, ujungnya meninggal. Jadi beras nasi menjadi tidak thayyib, tidak sehat bagi mereka yang sudah terkena diabetes. Maka dikurangi makan nasi. Berlebih makan daging, lemaknya kebanyakan. Jadilah kolesterol berlebih dalam tubuh. Akibatnya pembuluh jantung, darahnya tak sangkui, de tak tutui jo kolesterol lemak. De kano makan daging. Daging halal apa haram? Halal, tetapi ketika Allah jadi penyakit untuk awak jadi tidak boleh. Bisa stroke, bisa hipertensi dan beragam penyakit, termasuk makan jeroan, asam urat. Buktinya carilah jalannya, engkak-engkak kakinya. Berarti tidak boleh makan itu. Begitu yang lainnya. Jadi dalam agama itu halal dan thayyib. Nah, narkoba sudah tidak halal, tidak thayyib. Dua-duanya dilanggar. Makanya tidak ada kata lain dan tidak perlu pula kita berdebat. Ada debatnya. Itu oleh boleh mah untuk kedokteran. Ya Pak Ali ya, kalau beberapa zat narkoba itu kan bisa dipakai oleh kedokteran juga kan. Tapi dengan batas-batas tertentu ya. Nah ini ada ilmunya. Tapi secara keseluruhan tentu yang menjadikan penyakit dan candu kepada kita itu tidak boleh. Nah Bapak Ibu, apa akibatnya? Hadis Nabi menyebutkan la yadkhul jannata mu'minul khamar, dan tidak ada yang bisa masuk ke surga bagi peminum khamar. La yadkhul jannata mutminul khamar. Jadi tidak akan masuk surga. Bapak Ibu, hidup awak di dunia kok sebentar.
Hidup awak di dunia ko sementara. Hidup awak di dunia ko transit dan transisi. Hidup awak di dunia ko menumpang. Hidup awak di dunia ko cuman lewat, ibarat awak sedang duduk di halte bis, menunggu giliran bis, yang bis itu bertuliskan kampung akhirat. Dan itulah yang kita tuju. Jadi kalau awak di akhirat masuk neraka, oh ne, bukan main na'udzubillah Bapak Ibu, yo gagal ide awak. Jadi di dunia ini cuma sebentar Bapak Ibu. Yang sebentar ini kalau dihitung dengan ukuran waktu 800 tahun di bumi, itu hitungan detik di akhirat. Jadi kalau awak umur 60 tahun atau 80 tahun atau 100 tahun, sekian detik saja kita di akhirat. Dan di dalam Al-Quran tidak pernah ada menyebutkan dunia ini kehidupan yang abadi. Tapi yang ada akhirat yang abadi. Mintatihal anharu kholidina fiha abada. Radhiyallahu anhum waradu an dzalika liman khasya rabbah. Jadi yang abadi itu nanti di akhirat. Di dunia tidak ada. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran bagaikan la'bun, permainan. Bagaikan fata morgana yang sifatnya digambarkan. Rasulullah bagaikan tulang. Orang yang meninggal mayat itu tulang itulah juga. Kehidupan dunia yang artinya menggambarkan sebentar dan tidak ada apa-apanya. Nah jadi Bapak Ibu, jangan karena ini pula kita masuk neraka. Maka kita hindari, tidak hanya rugi dalam menjalani kehidupan dengan narkoba, pupus segala asa, hilang semua harapan, semua karena narkoba. Bercita-cita tinggi akan punah dan tidak akan bisa kita capai karena gara-gara narkoba. Oh pintar, cerdas, luar biasa intelektualnya, anak tersebut terkena narkoba habis-habisnya. Mau bangkit susah dan berat walaupun bisa, tapi perlu waktu yang panjang. Itu pun sudah menghabiskan waktu, dan tentu kesuksesan pun tertunda dan mungkin saja tidak tercapai. Oleh karena itu jangan kita abaikan dan biarkan. Ya, karena narkoba ini sudah musuh buat kita, bahkan telah memasuki rumah-rumah kita, telah juga mendatangi para pelajar-pelajar kita dan sebagainya. Nah Bapak Ibu, ada satu hal yang penting. Kita menyebut narkoba-narkoba ini. Tentu yang kita tanya, kok baa orang paikan narkoba? Ya Pak Ali, itu mungkin boleh nggak Pak Ali? Saya simpulkan. Orang pergi ke narkoba karena dia keinginannya ingin mendapatkan ketenangan melalui narkoba. Betul ya Pak Ali? Iya. Ya, jadi bakunya kan narkoba pai, morfin, ganja, supaya dia bisa tenang. Katanya dia bisa ngefly. Tahu ngefly? Ngefly itu apa bahasa Indonesia Pak? Hah? Melayang-layang dia, pokoknya enak tenang begitu. Oke. Ya, saya ulangi Bu ya. Kenapa dia narkoba? Karena dia ingin mendapatkan tenang. Ingin mendapatkan pikiran-pikiran yang bahasa yang cocok Pak ya? Bukan? Hah? Apa? Euforia. Euforia. Oke. Nah, oke. Sekarang pertanyaannya, apa sebabnya dia begitu? Jawabannya sederhana. Karena dia jiwanya nggak tenang. Karena jiwanya tidak tentram. Maka dia mencari ketenangan dan ketentraman dengan obat-obat narkoba. Coba kalau dia jiwanya tenang, jiwanya tentram, tidak akan pernah tersentuh narkoba.
Karena narkoba tidak perlu buat dia, karena dia sudah tenang. Nah sekarang tenang tentram itu bagaimana caranya? Alladzina amanu wa tatmainu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatmainul qulub. Orang yang beriman itu tenang, tentram jiwanya. Ingatlah hanya kepada zikir Allah, ingat kepada Allah, hati tenang dan tentram. Jadi Bapak Ibu, kesimpulan penutup supaya narkoba tidak kena, mari kita berzikir kepada Allah supaya kita tenang dan tentram, hilang masalah apapun yang membuat kita gusar, yang membuat kita gelisah, yang membuat kita resah, hilang dengan ingat Allah, maka terjauhlah dari narkoba. Oleh karena itu pesan saya, tingkatkan iman kepada anak kita, kepada keluarga kita. Berikan dia terus motivasi untuk selalu ingat Allah, berzikir, tenang jiwanya. Ala bizikra tatmainul qulub, tenang jiwa, ingat Allah, hilang semua resah, hilang semua gelisah, hilang semua rusuh dan khawatir dan takut, dan semuanya tidak terjadi yang bisa berdampak kepada pelarian ke narkoba, terhindar. Kegelisahan yang ada pada diri manusia yang tidak mungkin kita hindari. Kegelisahan ada pada kita Bapak Ibu. Keresahan pasti ada pada kita manusia, karena kita manusia hidup. Mungkin kadang-kadang kena tegur sama Pak Maman, kena tegur sama Pak Zai, tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa lalo. Dekano tapi aja tegurannya, manusiawi. Tapi langsung ingat Allah, baca Quran, ucapkan tasbih, tahmid, tahlil, takbir, insya Allah jauh dari alternatif narkoba. Mudah-mudahan narkoba jauh dari keluarga kita, jauh dari diri kita, dan jauh dari masyarakat kita. Mari bersama kita sosialisasikan kepada seluruh yang kita kenal untuk jauh dari narkoba. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.